Kali ini, kita akan kembali ke salah satu hari paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Sebuah cerita tentang kehancuran yang sulit banget dibayangkan. Tapi di saat yang sama, ini juga cerita tentang kekuatan dan harapan yang muncul dari reruntuhan. Ya, kita akan membahas tsunami Aceh 2004. Semuanya berawal tepat di tanggal dan jam ini. Sebuah momen yang seolah membeku dalam waktu. Buat jutaan orang yang tinggal di pesisir Samudra Hindia, hari itu ya hari Minggu biasa. Pagi yang tenang, damai, sama seperti akhir pekan lainnya. Betul sekali. Coba bayangin deh suasananya di Banda Aceh, di Melaboho, atau di kota-kota pesisir lainnya. Hidup berjalan normal. Ada yang lagi lari pagi, ada yang ke pasar, anak-anak asyik main di pantai. Sama sekali nggak ada yang menyangka kalau jauh di bawah permukaan laut yang tenang itu, ada kekuatan raksasa yang udah siap buat meledak. Oke, sekarang mari kita coba bedah. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Karena di balik pemandangan pagi yang sempurna itu, ternyata ada sebuah drama geologis raksasa yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, tersembunyi di kedalaman samudera. Para ilmuwan menyebut fenomena ini subduksi. Biar gampang, coba bayangin ada dua raksasa yang lagi adu pancot tanpa henti. Atau bayangin ada karet gelang super besar yang ditarik terus-menerus selama ratusan tahun sampai ke batas maksimalnya. Nah, lempeng Indo-Australia itu terus neken ke bawah lempeng Eurasia, numpuk energi yang luar biasa besar. Dan di pagi itu, karetnya putus. Tepat jam 7:58 pagi, semua energi yang tertumpuk ratusan tahun itu lepas, meledak dalam satu guncangan yang dahsyat banget. Tapi, setelah guncangan yang luar biasa itu berhenti, ada fenomena aneh yang terjadi di pantai. Sebuah pertanda alam yang sayangnya justru ditafsirkan salah oleh banyak sekali orang. Kekuatan gempanya itu benar-benar di luar nalar, mencapai 9,1 sampai 9,3 skala Richter. Ini bukan gempa biasa loh, ini gempa monster, salah satu yang paling kuat yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Dan yang bikin gempa ini makin mengerikan itu durasinya. Gempa biasa kan paling cuma 10-20 detik, mungkin semenit lah. Tapi yang ini, bumi goyang tanpa henti selama 8-10 menit. Bisa bayangin nggak sih terornya? Tanah di bawah kaki kita nggak berhenti bergetar selama itu. 10 menit yang rasanya kayak seumur hidup. Nah pertanyaannya, gimana caranya gempa dahsyat ini bisa melahirkan tsunami? Gampangnya gini, pertama, dasar laut itu tiba-tiba keangkat beberapa meter. Kayak ada yang nonjok super kenceng dari bawah laut. Terus, buat ngisi ruang kosong yang tiba-tiba muncul itu, air laut di pantai jadi surut drastis, kesedot ke tengah laut, seolah-olah lagi ambil ancang-ancang. Dan yang ketiga, air yang udah ngumpul dalam jumlah masif itu balik lagi ke darat. Tapi bukan sebagai ombak biasa, melainkan sebagai dinding air raksasa yang siap menyapu bersih semuanya. Anehnya, waktu laut surut mendadak itu, banyak orang malah lari ke arah pantai. Mungkin karena penasaran atau mau ngumpulin ikan yang terdampar. Tapi ada satu pengecualian. Di Pulau Simeulue, ada kearifan lokal turun-temurun yang namanya smong. Isinya simpel. Kalau tanah goyang kencang dan laut surut, lari ke bukit. Dan pengetahuan ini menyelamatkan hampir semua penduduk di sana. Sayang banget kearifan sepenting ini nggak dikenal luas di tempat lain. Kira-kira 20 menit setelah gempa berhenti, dari kejauhan terdengar suara gemuruh. Suara yang makin lama makin kencang. Itu bukan suara pesawat jet, bukan juga suara bom. Itu adalah suara laut yang sedang menuju daratan. Biar kita bisa dapat gambaran skalanya, di beberapa tempat, terutama yang dekat banget sama pusat gempa kayak Melaboho, tinggi gelombangnya itu bisa sampai 30 meter. 30 meter! Itu setara sama gedung 10 lantai yang bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah kita. Bener-bener sesuatu yang susah banget buat diterima akal sehat. Waktu masih di laut dalam, kecepatan gelombang ini nggak main-main. Bisa sampai 800 km per jam. Iya, secepat pesawat jet. Walaupun pas dekat pantai, kecepatannya berkurang, tetap aja jauh lebih cepat dari kemampuan manusia buat lari menyelamatkan diri. Nggak ada waktu. Oke, buat ngasih perspektif soal energinya, coba lihat perbandingan ini. Energi yang dilepaskan gempa itu setara dengan 23.000 bom atom Hiroshima yang diledakkan bersamaan. 23.000. Sebuah kekuatan yang, ya ampun, rasanya mustahil buat dibayangkan. Kata para saksi mata yang selamat, yang datang itu bukan gelombang air laut yang biru dan indah. Sama sekali bukan. Itu adalah dinding air berwarna hitam pekat.
Isinya lumpur, puing-puing bangunan, mobil, pohon, semua yang berhasil disapunya dari dasar laut dan daratan. Bayangin aja, kayak buldozer cair raksasa yang melumat semua yang ada di depannya. Dan mungkin nggak ada simbol yang lebih kuat buat ngegambarin kekuatan tsunami ini selain nasib kapal PLTD Apung. Ini kapal pembangkit listrik loh, beratnya 2.600 ton. Kapal sebesar dan seberat itu diangkat dari laut terus terdampar sejauh 5 km di tengah daratan. Ini bukti nyata betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam. Setelah air akhirnya surut kembali ke laut, yang tertinggal bukanlah suara tangisan atau teriakan, tapi keheningan. Keheningan yang menakutkan di tengah kehancuran total. Kota-kota yang tadinya hidup dan ramai, dalam sekejap berubah jadi dataran lumpur yang sunyi. Dan di saat itulah, dunia perlahan-lahan sadar betapa besar skala tragedi yang baru saja terjadi. Angkanya sungguh memilukan. Di Provinsi Aceh saja, diperkirakan ada sekitar 170.000 jiwa yang meninggal atau hilang. Coba kita renungkan sejenak angka itu, 170.000. Itu artinya, hampir setiap keluarga di pesisir Aceh kehilangan orang yang mereka sayangi. Kalau kita lihat gambaran besarnya, total korban jiwa di semua negara yang kena dampak tsunami waktu itu mencapai sekitar 230.000 orang. Tapi, seperti yang bisa kita lihat di sini, Aceh benar-benar menanggung beban yang paling berat. Hampir 3/4 dari seluruh korban jiwa ada di Aceh. Hanya dalam waktu sekitar setengah jam, tsunami nggak cuma mengambil nyawa. Gelombang itu menghancurkan ratusan ribu rumah, melenyapkan sekolah, rumah sakit, jembatan, ekonomi regional lumpuh total. Tapi lebih dari itu, tsunami meninggalkan luka trauma yang sangat dalam dan bertahan lama bagi mereka yang selamat. Kerusakannya jauh lebih besar dari sekedar angka dan bangunan. Tapi, di tengah-tengah kegelapan dan kehancuran total ini, secercah harapan mulai muncul. Dan apa yang terjadi selanjutnya di Aceh adalah salah satu kisah pemulihan paling luar biasa dalam sejarah modern. Sebuah kisah yang bahkan membawa keajaiban yang sama sekali nggak terduga. Proses pemulihan Aceh berjalan sangat cepat dan transformatif. Bantuan datang dari seluruh penjuru dunia. Tapi, hasil yang paling mencengangkan, yang nggak pernah disangka-sangka, adalah bagaimana bencana sebesar ini justru menjadi pemicu berakhirnya konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang sudah berlangsung selama 30 tahun. Kenapa bisa begitu? Intinya sebenarnya sederhana. Skala penderitaan akibat tsunami ini begitu masif, sampai-sampai perselisihan politik rasanya jadi nggak penting lagi. Ketika mereka berhadapan dengan musuh yang sama, yaitu kehancuran total, kedua pihak yang tadinya berperang akhirnya menemukan satu kesamaan, rasa kemanusiaan. Mereka pun meletakkan senjata untuk membangun kembali Aceh bersama-sama. Kisah Aceh ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendalam. Bencana ini memang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan alam. Tapi di sisi lain, ia juga menunjukkan betapa kuatnya semangat manusia untuk bangkit. Bahwa ternyata, dari puing-puing kehancuran yang paling parah sekalipun, harapan, perdamaian, dan kelahiran kembali itu bukan cuma hal yang mungkin terjadi, tapi juga bisa menjadi sebuah warisan yang abadi.